Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir, yaitu proposal kewirausahaan tentang swimming pool bisnis. Di sini dosen pengampu saya dari mata kuliah kewirausahaan lanjutan yaitu Bapak Raden Joni Sujatmoko SEMM. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Juwaria, NPM 21901081154, kelas M7 dari mata kuliah kewirausahaan lanjutan. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pada usaha yang akan saya jalankan mengenai kolam renang itu sendiri, yaitu perkembangan dunia bisnis pada sektor wisata semakin meningkat saat ini. Perkembangan ini dapat diamati pada aktivitas sehari-hari, di mana sebagian besar aktivitas tersebut tidak bisa lepas dari peranan sektor wisata. Salah satu sektor wisata yang memiliki peranan yang cukup bagus untuk olahraga dan bersantai adalah wisata kolam renang. Wisata kolam renang umumnya yaitu bagian dari pusat kebugaran jasmani atau taman rekreasi dengan fasilitas-fasilitas lainnya meliputi waterboom, tempat bermain anak, dan rumah makan. Pentingnya wisata kolam renang tersebut terjamin pada meningkatnya kebutuhan akan tempat kolam renang bagi semua orang dari kalangan anak-anak sampai orang tua seiring meningkatnya perkembangan penduduk saat ini. Seiring waktu, khususnya di Kabupaten Malang, Kecamatan Karangploso, semakin padat penduduknya dan secara tidak langsung semakin banyak juga kegiatan atau aktivitas masyarakatnya. Saat ini di Karangploso, aktivitas yang berkembang mulai dari sektor pendidikan, pertanian, perusahaan, perdagangan, maupun pariwisata. Oleh sebab itu, orang-orang setiap hari disibukkan oleh kegiatannya masing-masing. Di sela-sela kesibukan tersebut, banyak orang mencari tempat untuk rekreasi sehat atau untuk sekedar menenangkan diri pada saat libur tanggal merah ataupun pada saat sore hari ketika selesai bekerja. Oleh sebab itu, di Karangploso paling tidak harus ada tempat khusus untuk menuruti keinginan masyarakat tersebut yang ingin rekreasi yang menyehatkan badan dengan tarif yang terjangkau oleh semua masyarakat, mulai dari kalangan menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Pada area kolam renang yang akan saya buat, kami memfasilitasi khusus bagi pengunjung dan pelanggan kami mulai dari tempat parkir, kolam renang anak-anak, kolam renang dewasa, seluncur air, persewaan ban maupun pelampung. Selain itu, kolam renang kami menyediakan peralatan renang dan rumah makan yang banyak menu pilihannya untuk memanjakan perut pengunjung di kolam renang. Dalam menjaga pelayanan agar disukai para pengunjung terus-menerus, kolam renang kami dalam aktivitas setiap harinya mengutamakan pelayanan yang bagus bagi para pengunjung. Untuk slide selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai konsep kerja yang akan dilakukan. Sebelum membangun wisata kolam renang harus mendapatkan izin usaha terlebih dahulu untuk membangun bisnis kolam renang sebelum wahana kolam renang dibuka secara luas. Jika sudah memiliki izin usaha, berarti usaha telah aman untuk dipublish dan dibuka untuk masyarakat umum. Dengan begitu, usaha kolam renang dapat berjalan secara lancar tanpa dicap ilegal oleh pemerintah dan pastinya akan memperoleh izin pemakaian air, tanah, dan membayar retribusi yang ditetapkan oleh Pemda setempat. Di sini kami membuat rebranding dengan konsep yang unik dan berbeda dari wisata kolam renang yang lain guna untuk menambah nilai jual dari usaha kolam renang yang akan kami dirikan. Dengan demikian, maka orang-orang yang datang tak hanya orang yang bisa berenang saja, melainkan mereka juga akan disuguhkan dengan fasilitas berupa trek jogging, tempat makan dengan berbagai macam menu yang pastinya cita rasanya dijamin enak dengan menikmati pemandangan hijau yang masih asri. Sebaiknya kolam renang dibangun dengan fasilitas lengkap seperti adanya tempat pemandian umum, tempat parkir yang luas, beberapa ruang ganti pakaian yang nyaman, dan beragam fasilitas lainnya. Tersedianya bermacam-macam fasilitas ini membuat konsumen nyaman. Bagaimana sih cara branding pada usaha yang akan kami jalankan? Kami memiliki beberapa cara, yaitu yang pertama membuat kolam renang dengan desain cantik dan menawan. Hal ini menjadi
menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung kolam renang. Misalkan dengan menambah perosotan, waterboom, ember tumpah, penyewaan ban, dan serta memiliki fasilitas gazebo, dan lain sebagainya. Kemudian cara yang kedua untuk mengembangkan usaha kolam renang kami yaitu jangan hanya ada kolam renangnya saja, maka secara bertahap harus menambah kolam renang yang baru yang lebih besar dan lebih dalam sesuai dengan ukuran dan kedalaman yang berbeda. Kemudian yang ketiga, menjaga keamanan para pengunjung kolam renang. Dalam beberapa kasus yang sering terjadi pada usaha kolam renang, yaitu adanya tingkat keamanan yang kurang. Hal ini bisa membahayakan para pengunjung. Oleh sebab itu, dengan mempunyai beberapa kolam renang, maka kita bisa menuliskan di pinggir dinding kolam renang supaya tetap menjaga keamanan para pengunjung di sana. Kemudian cara selanjutnya yaitu harga tiket sesuai pasaran. Berdasarkan pengalaman kami, harga tiket setiap usaha kolam renang berbeda-beda. Harga tiket masuk kolam renang berkisar antara 15.000 sampai dengan 50.000. Di sini, kolam renang yang akan kami bangun mematok harga tiket masuk sebesar 15.000 saja, agar semua kalangan masyarakat dapat menikmati kolam renang yang akan kami buat untuk jam buka kolam renang 7 pagi hingga 5 sore dan buka untuk setiap harinya. Di sini kami mengutamakan pelayanan yang memuaskan, ramah, penuh kasih sayang dan sepenuh hati kepada konsumen. Konsumen sendiri merupakan raja yang harus diperlakukan sebaik mungkin. Jika Anda memutuskan untuk membuka usaha kolam renang, pastikan konsumen segembira mungkin dan senyaman mungkin selama berada di kolam renang. Hal ini membuat konsumen akan betah dan kembali lagi datang lain waktu, sehingga bisnis kolam renang yang akan kami jalankan selalu ramai. Dari konsumenlah kita mendapatkan uang dan keuntungan. Selanjutnya, kami menyediakan fasilitas yang lengkap. Hal yang paling diperhatikan orang ketika memiliki fasilitas renang di zaman sekarang yaitu fasilitas kolam renang. Semakin lengkap fasilitas sebuah kolam renang, maka semakin nyaman kolam renang tersebut. Dan semakin kurang fasilitas kolam renang tersebut, maka semakin kurang peminatnya. Oleh sebab itu, usaha kolam renang selalu ramai pengunjung dengan cara menyediakan fasilitas yang super lengkap. Cara promosi lainnya yaitu dengan memberikan informasi dari mulut ke mulut, membagikan brosur di pusat keramaian orang-orang, misalkan pasar, pusat perkantoran, sekolah maupun kampus. Kemudian yang selanjutnya memasang spanduk atau reklame untuk menarik pelanggan. Dan yang terakhir yaitu memasang iklan gratis di internet melalui media sosial, marketplace, forum, dan lain-lain. Di sini relasi pembangunan pada kolam renang yang akan kami jalankan yaitu kami mempunyai dua relasi, yaitu kontraktor kolam renang dan investor kolam renang. Di sini dapat dilihat di slide rincian finansial kami yaitu meliputi modal awal bisnis kolam renang dengan modal senilai 170 juta rupiah sebagai pembangunan kolam renang dan fasilitas kolam renang. Kemudian yang kedua yaitu modal bulanan bisnis usaha kolam renang yang akan kami jalankan yang akan menjadi pengeluaran setiap bulan yaitu sekitar 30 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Pada usaha kami, perhitungan keuntungan bisnis kolam renang per bulan yaitu misalnya dalam sehari bisa menjual tiket sebanyak 300 pieces dengan harga 15.000, maka dalam sebulan bisa mendapatkan penghasilan kotor sebesar 135 juta rupiah. Di sini estimasi keuntungan bersih usaha kolam renang yang akan kami jalankan yaitu keuntungan bulanan atau omset dalam satu bulan senilai 135 juta rupiah dikurangi modal bulanan dalam satu bulan sebesar 30 juta rupiah dengan hasil sebesar 105 juta rupiah. Untuk itu kami bisa memperhitungkan balik modal pada usaha bisnis kami yaitu modal awal sekitar Rp170.000 ditambah dengan modal dalam satu bulan senilai Rp30 juta yang hasilnya Rp200 juta. Sedangkan untuk omset bersih yang didapat dalam satu bulan yaitu sebesar Rp105 juta. Jadi dapat disimpulkan bahwa bisa mendapatkan balik modal kurang lebih 2 bulan.
Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.